Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hidup ini masih ada. Ini semua adalah karunia Tuhan bagi kita. Walaupun mungkin di dalam kehidupan kita banyak hal yang kita tidak mudah menghadapinya. Pergumulan kita kadang terasa ringan, kadang terlalu berat. Tapi percayalah bahwa saat kita dekat dengan Tuhan, berserah kepada Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, bahkan kemenangan. Saudara sekalian, hari ini kita akan belajar dua bagian dari firman Tuhan, dan kita berdoa supaya dari uraian ini kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita masing-masing pribadi. Yang pertama, kita akan melihat satu bagian dari firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Saya mengundang saudara untuk membacanya bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, atau kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Dipersilakan untuk membacanya 1, 2 dan mulai. Satu lagi di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Kitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Kalau saudara sudah menemukannya, saya persilakan untuk membacanya bersama-sama. 1, 2 dan mulai. Serahkanlah segala kekuatanmu kepadanya, sebab Dia yang memeliharamu. Dalam hidup ini kita memiliki banyak pergumulan hidup, dan salah satunya adalah kekhawatiran yang datang kepada kita. Dalam semua agama di dunia ini berusaha untuk menolong umatnya supaya bisa menghadapi yang namanya kekhawatiran dengan baik, supaya mereka tidak dihancurkan oleh kekhawatiran itu. Saudara sekalian, di dalam kitab Matius pasal 6 pun berbicara tentang kekhawatiran. Kekhawatiran tentang apa? Tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Atau dalam bahasa lain, hal-hal yang menjadi keperluan kita sehari-hari. Kekhawatiran ini, saudara, adalah sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Setiap orang pasti akan ada kekhawatiran. Hanya kepribadian kita yang memberikan nilai-nilai terhadap kekhawatiran itu. Kalau kepribadiannya kuat, dia tidak sangat terpengaruh dengan kekhawatiran yang datang. Tapi kalau kepribadiannya lemah, maka dia akan betul-betul mengalami betapa sulitnya hidup itu dengan segala kekhawatiran yang dia hadapi. Kekhawatiran ini bisa terjadi dan boleh terjadi, hanya kita jangan terjebak dengan cara kita berpikir. Apa itu yang saya maksudkan? Yang saya maksudkan adalah kita bisa berpikir berlebihan dengan kekhawatiran kita. Satu kekhawatiran yang kecil itu bisa menjadi besar dan akan menguasai hidup kita. Bisa beberapa jam, beberapa hari, bahkan bulan. Dan saat itu terjadi, maka kita akan mengalami satu stres yang berkepanjangan. Bahkan kita bisa depresi.
Dan kita mulai merasa hidup kita ini hambar, tanpa tujuan, dan kosong. Karena kekhawatiran yang berlebihan itu tidak membawa apa-apa kepada kita. Seperti yang dikatakan di dalam Matius ini, orang yang khawatir itu dikatakan di dalam ayat 27, kitab Matius pasal 6 ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi saat kekhawatiran itu menguasai pikiran kita dan kita menjadi orang yang berpikir berlebihan, maka kita tidak bisa menambahkan kehidupan ini sehasta saja. Dalam pengertian itu begini, saudara, kita akan terjebak dengan stres. Kita akan terjebak dengan depresi yang tidak dapat membawa keuntungan sama sekali. Hidup yang tadinya aman-aman saja, tenang-tenang saja, tapi saat kita mengalami kekhawatiran dan kita berpikir akan kekhawatiran itu secara berlebihan, maka kita tidak bisa meneruskan kehidupan kita sebaik yang sebelumnya. Kita akan mengalami apa? Stres. Kita akan mengalami apa? Depresi. Dan kalau kita tidak berhati-hati, maka seluruh tubuh kita akan terpengaruh. Anggota dalam tubuh kita akan terpengaruh. Dan kita menjadi orang yang tidak berdaya. Makanya kita tidak bisa menambah kehidupan kita lebih baik saat kita khawatir yang berlebihan. Sebab itu firman Tuhan katakan di dalam Matius 6:34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya, jangan berpikir berlebihan. Jangan khawatir berlebihan. Jadi kekhawatiran yang kita ada saat ini, ya, itu kita pikirkan dan kita terima apa adanya. Ya, memang saya ada kekhawatiran. Tetapi kalau kita berpikir dalam kekhawatiran itu berlebihan, maka besok pun akan menjadi tanggungan dalam pikiran kita yang khawatir. Lusa pun akan menjadi tanggungan kita yang penuh kekhawatiran. Bulan depan dan bulan depan dan bulan depan, akhirnya kita stres, depresi. Dan akhirnya hidup itu tidak berarti. Sepertinya kita itu berjalan tanpa arti di dunia ini. Berjalan saja kita tidak merasakan jejak kita sendiri. Yang ada adalah mengiang-ngiang kekhawatiran yang berlebihan di dalam pikiran dan membuat kita sulit mengalami hidup yang indah. Bahkan tidak bisa istirahat. Saudara, tidur pun yang mengaung-ngaung dalam pikiran dan hati saudara itu adalah kekhawatiran. Dan akhirnya itu semua membuat kita apa? Depresi. Makanya firman Tuhan udah ngomong, jangan khawatir berlebihan. Cukuplah kekhawatiranmu sehari untuk sehari. Jangan sampai besok, lusa, dan seterusnya. Saat kita khawatir berlebihan, yang memang Tuhan katakan itu bisa terjadi, tetapi apa yang Tuhan mau kita lakukan? Nah, ini yang Tuhan mau kita lakukan. Saat kita khawatir, apapun kekhawatiran kita, karena firman Tuhan bilang, katakan apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya apapun juga, apapun itu. Mungkin tubuhmu
yang sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin engkau dengan majikanmu yang sedang mengalami persoalan yang tidak gampang. Mungkin engkau mengalami masalah dengan temanmu, dengan anggota keluargamu, dengan anakmu, apapun bentuknya. Mungkin sudah khawatir dengan dirimu sendiri. Sampai sekarang kok masih single dan solo. Jalan sendiri. Walaupun memang ada kata-kata yang mengatakan nikmatilah hidupmu yang sendiri itu. Ya kan, makan sendiri, jalan sendiri, ketawa sendiri, shopping sendiri, kan nikmati gitu loh, nikmati, belajar menikmati. Karena ini rahasia saudara, kalau saudara tidak bisa menikmati hidup saudara sebagai seorang diri, maka engkau tidak bisa menikmati hidup itu. Jangan tunggu ada teman dulu baru menikmati. Itu kadang-kadang nikmat yang palsu. Ketawa sih ketawa, tapi di dalam hati penuh dengan tangisan. Ya kan? Begitu sendirian, kayak bagaimana gitu loh rasanya. Nikmatilah. Tetapi ada masalah-masalah yang membuat saudara itu sendiri. Ada apapun bentuk masalahmu, jangan khawatir yang berlebihan. Cukuplah kekhawatiranmu sehari untuk sehari. Jangan berlebihan. Nah, tapi sebagai manusia, kekhawatiran itu datang, cara kita menyelesaikannya bagaimana? Dibilang di sini apa? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kalau dalam kitab 1 Petrus, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Jadi begini caranya. Sebagai manusia, is okay itu khawatir. Bukan dosa. Asalkan jangan berlebihan. Begitu kekhawatiran itu datang ke pikiran dan hati kita, langsung berhenti dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mengasihi aku. Engkau penyayang. Aku serahkan hatiku, hidupku kepadamu dan kekhawatiran ini kepadamu. Amin. Begitu aja. Tidak perlu doa puasa berhari-hari. Tidak perlu. Tidak perlu. Hanya hati yang tulus, berserah, percaya kepada Tuhan cukup. Jadi perhatikan dalam diri saudara, dalam sehari itu jam-jam apa kekhawatiran saudara itu bisa muncul. Kenali kekhawatiran apa saja. Pagi, siang, malam, saat ada SMS dari Indonesia datang, saat ada SMS dari teman-teman, atau saat majikan pulang dari pekerjaan, atau saat kapan itu kekhawatiran itu bisa muncul. Nah, saat-saat saudara itu harus kayak waspada atau hati-hati dengan diri saudara. Belajar kembali mengatakan, Tuhan, aku khawatir, aku serahkan kekhawatiranku kepadamu. Mohon pertolonganmu. Amin. Begitu saja caranya. Jadi setiap kali kekhawatiran datang untuk apapun masalahnya, setiap itu juga saudara berserah kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Jangan khawatir dan terus pikir khawatir. Lupa berserah kepada Tuhan. Nah, itu pasti akan stres, depresi, dan mempengaruhi tubuhmu. Jadi saat engkau ada kekhawatiran, langsung Tuhan, aku khawatir, tolong aku, kuatkan aku berserah kepadamu. Amin. Begitu. Nanti sebentar datang lagi, langsung berhenti dan berdoa kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Supaya kita itu jangan khawatir yang berlebihan. Berserah kepada Dia. Ada tempat untuk berserah. Begitu. Nah,
Dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari, coba renungkan apa saja kekhawatiran yang saudara alami. Dan mulailah menerapkan ajaran firman Tuhan ini. Ingat, kekhawatiran tidak dapat menambah sehasta pun hidupmu. Artinya kekhawatiran tidak bisa membuatmu hidup yang lebih baik. Yang kedua, cukuplah kekhawatiran sehari untuk sehari. Jangan sampai bawa dalam pikiranmu besok, lusa, tahun depan, dan sebagainya. Dan jangan khawatir berlebihan. Saat khawatir datang, langsung lihat ke langit dan berserah kepada Tuhan. Mohon pertolongan dan kekuatannya. Apabila cara hidup ini engkau mengerti dan khawatir ini dapat engkau kelola dengan cara ini, maka engkau akan terlepas dari kekhawatiran yang berlebihan yang menghancurkan hidupmu. Amin. Yang kedua, kita melihat di dalam firman Tuhan yang berbicara tentang pencobaan. Mari kita lihat kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kalau saudara sudah menemukannya, saya mengundang saudara membacanya bersama-sama. 1, 2, dan mulai. Pencobaan-pencobaan yang mengalami yang dilakukan pada biasa, dan jangan berhenti kekuatan manusia, sebab Allah sediakan dan itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan padamu kerajaan sehingga kamu dapat menyambutnya. Sebagai umat Tuhan, kita tidak bisa terlepas dari pencobaan. Pencobaan ini adalah bagian dari kehidupan kita. Itu yang Tuhan katakan. Makanya pencobaan yang datang kepada kamu, atau pencobaan yang kamu alami, Tuhan ngerti gak ada pencobaan yang saudara alami? Nah, pencobaan ini dikatakan biasa dalam pengertian Tuhan tahu kita bisa menghadapi pencobaan itu. Kita dapat mengatasi pencobaan itu. Kita dapat mengalahkan pencobaan itu. Artinya kita ada kemampuan. Baik sebagai diri kita atau kapasitas diri kita, dan apalagi kalau ada Tuhan di pihak kita. Apalagi kalau kita bergantung penuh kepada kuasa Tuhan. Kita ada kemampuan. Siapapun di dunia ini yang percaya Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, apapun agamanya, dia ada kemampuan dan kekuatan untuk mengalahkan pencobaan. Karena itu pernah saudara alami. Tanpa ada doa, tanpa ingat Tuhan, saudara katakan no kepada pencobaan. Langsung saudara tidak mau. Apalagi kalau saudara mengingat Tuhan. Oh, aku ini umat Tuhan, percaya kepada Tuhan. Langsung saudara tidak mau terlibat dalam apapun yang sedang mencobai. Nah, pencobaan ini, ya, ada dua macam. Tapi tujuannya sama. Pencobaan itu adalah mencobai kamu supaya jatuh dalam keimananmu. Jatuh dalam kepercayaanmu. Jatuh di dalam apa yang engkau pegang sebagai nilai tertinggi dalam kehidupanmu sebagai orang percaya.
Itu pencobaan. Atau dalam bahasa lain, kalau engkau sudah punya pacar, ada orang lain yang datang kepadamu mencobai supaya engkau meninggalkan pacarmu. Atau yang sudah punya suami, ada laki-laki lain yang datang kepadamu yang coba mencobaimu dengan segala janji-janji manis, bahkan kopi pahit yang saudara suka pun, supaya dari pencobaan itu diharapkan saudara itu meninggalkan kesetiaanmu dari suami. Nah, ini tujuan pencobaan itu adalah menggagalkan kita dari suatu kesetiaan kepada sesuatu yang kita pegang. Nah, pencobaan ini ada dua. Yang pertama itu yang mencobai kita adalah iblis. Iblis memberikan segala ilham, janji-janji dalam pikiran kita, hati kita, untuk supaya kita itu mengikuti kata-katanya. Dan janji-janji itu bisa saja iblis pakai media massa, media sosial, teman-teman kita, untuk mencobai supaya kita itu tidak lagi setia kepada Tuhan yang kita imani, kepada Allah yang kita imani, kepada kebenaran yang kita pegang. Iblis selalu datang mencobai. Dan firman Tuhan katakan, kita ada kekuatan untuk mengatakan tidak kepada pencobaan-pencobaan iblis itu. Walaupun kadang datang mengiang-iang dalam pikiran kita, dalam hati kita sudah mulai mempertimbangkan banyak hal dan sebagainya, kita mulai galau, tapi ada saatnya kita bilang no, tidak pada kata-kata cobaan itu. Apalagi kalau kita punya iman kepada Tuhan, itu hidup, kuat, berpegang kepadanya. Pencobaan itu kita langsung katakan no. Tapi pencobaan yang kedua itu adalah dari diri kita sendiri. Ya memang mungkin ada ilham-ilham dari iblis, tapi dari keinginan kita sendiri. Ingat, Tuhan tidak akan mencobai kita. Tuhan hanya menguji kita. Apa beda pencobaan dan pengujian? Pencobaan itu menjatuhkan kita. Ujian mengangkat kita lebih tinggi. Jadi Tuhan hanya memberikan ujian. Nah, jangan sekali-kali katakan dalam iman kita bahwa Tuhan itu mencobai. Tuhan tidak mencobai. Tuhan hanya menguji. Ujian itu menguatkan, tapi pencobaan itu menjatuhkan kita supaya meninggalkan Tuhan. Di dalam kitab Yakobus bilang apa? Saudara-saudaraku, anggaplah bukan di situ. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi pencobaan itu yang kedua itu dari diri kita sendiri, keinginan daging kita, keinginan jahat kita di dalam hati ini. Kita ini semua orang berdosa. Orang berdosa itu hatinya memang jahat. Betul enggak? Ya. Kalau orang jahat, pasti semua yang dilihat itu jahat. Nah, coba uji pikiran saudara. Uji. Saat saudara bergaul atau berjalan-jalan atau lagi shopping atau bagaimana, saudara lihat orang, pikiran pertama yang ada di otak saudara, di hati saudara itu apa? Yang baik atau yang buruk?
Coba. Yang saudara cari pertama-tama itu hal-hal baik dari orang itu atau hal-hal buruk? Coba. Dicek dulu. Coba kamu lihat saya. Apa yang ada di pikiran saudara? Yang baik dulu atau yang buruk? Coba lihat yang di kiri kanan. Lihat depan belakang, lihat kiri kanan, temanmu yang paling dekat lihat. Pikiran pertama yang muncul di pikiran dan hati saudara, hal-hal baik atau buruk? Atau pemikiran yang lebih terarah kepada mencari kebaikan atau terarah kepada mencari hal-hal buruk? Kalau yang mencari kebaikan kan begini, langsung dia lihat itu orang yang dipikirkan baik. Oh, orang ini baik. Begitu kan? Perawakannya baik. Wajahnya baik. Jalannya baik. Semua pokoknya yang baik-baik saja yang dia pikirkan. Nggak ada muncul sedikit yang buruk, yang jelek. Karena memang orang baik itu seperti itu. Tapi kalau orang jelek hatinya, buruk hatinya, lain. Begitu dia ketemu orang yang dia lihat, yang dia pikirkan, semua yang jelek-jelek. Yang dia cari, pasti orang ini jelek, pasti orang ini buruk, pasti hatinya menipu, pasti wajah ini palsu, pasti ini. Semua pemikiran yang muncul yang pertama-tama jelek semua. Kenapa? Ya memang manusia berdosa ya begitu. Makanya coba kalau sudah mau mengukur diri sudah orang baik atau orang jahat, mudah sekali. Nggak perlu ketemu yang psikolog dan sebagainya dan asesmen itu ini. Sudah hanya berdiri dan keluar dan lihat teman-temanmu. Yang muncul pertama kali dan banyak di pikiranmu apa? Hal-hal baik atau hal-hal buruk? Kalau hal-hal baik, engkau orang baik. Kalau hal-hal buruk yang banyak, engkau orang buruk, engkau orang jelek. Udah tahu. Dan saudara akan katakan begini, oh memang saya ini orangnya jelek. Bagaimana? Saya udah tahu kok. Begitu saya keluar ketemu orang, semua yang buruk-buruk aku pikirkan tentang dia. Atau, ya begitulah. Kalau saudara lihat media sosial juga begitu kan. Pikiran pertama yang muncul apa? Memang ini orang ini palsu, ada dan sebagainya. Kan lain lagi tuh. Tapi kalau dibilang, oh mungkin orang ini ada pergumulan ya. Bahasanya itu berat sekali ya. Mungkin dia ada pergumulan. Mungkin dia orang ini terluka hatinya. Itu kan masih baik pikirannya. Ya kan? Oh Tuhanlah berkatilah orang ini, nah itu bukti lebih baik lagi. Ya kan? Nah itulah diri kita yang sebenarnya. Ada keinginan-keinginan di dalam hati kita yang muncul dari keinginan itu hal baik atau hal buruk. Kalau hal baik, puji Tuhan. Kalau hal buruk, bertobatlah cepat-cepat. Karena semakin kita memikirkan yang buruk, menginginkan yang buruk dalam diri orang lain, ingin melihat hal-hal buruk dalam diri orang lain, kita semakin sengsara dalam hidup ini. Tidur susah dan sebagainya. Kadang ada motivasi yang ngomong ya agak berat kalau didengar. Tulangmu bisa keropos, buah pinggangmu bisa rusak, pankreas apa itu namanya? Pankreasmu bisa rusak, perutmu bisa rusak, otakmu bisa rusak. Karena apa? Ini loh, dikit-dikit buruk pikirannya, dikit-dikit buruk, dikit-dikit keinginannya buruk katanya. Nah, ya itu mungkin saja, ya kan? Coba aja saudara keluar sebentar ya, kalau memang saudara bisa. Kalau tidak, jangan sekali-kali. Kalau pikiran saudara sepanjang hari ini buruk saja, jelek saja, terus saudara pulang rumah majikan pun murung, nggak bahagia sama sekali.
Ya kan, begitu masuk rumah majikan, apalagi kalau pikiran saudara atas majikan itu semua yang jelek. Waduh, sudah susah. Kayak pulang itu ya, kayak berat tanggungannya, berat, berkilo-kilo, dan tidak ada bahagia sama sekali. Ya itulah kita manusia, tapi kita bisa nggak sedikit cari hal-hal baik di dalam majikan kita? Oh, terima kasih majikan saya tepat waktu kasih saya 4.700, 5.000, 6.000. Terima kasih Tuhan, sehingga minggu depan aku bisa KFC. Itu kan hal baik, ya enggak? Itu rasanya pemikirannya apa? Baik, keinginan memikirkan yang baik. Jadi pulang pun bahagia. Tapi begitu masuk rumah majikannya kan marah-marah. Matanya tajam, telinganya tajam, kukunya dari dulu tajam. Oh, semua kata-katanya kayak tombak yang terus datang dan menusuk batin. Bagaimana cara kita berpikir baik kalau begitu? Bagaimana caranya? Ya mungkin kita bisa menurunkan kita punya kejelekan berpikir dengan mengatakan begini, majikanku lagi stres, pekerjaannya mumet, sama suaminya mungkin ada masalah besar, mungkin tagihan bayaran utang belum beres, atau anak-anakku lagi utang sini sana bagaimana bayar, saudaraku bagaimana, ininya bagaimana. Mungkin dia mengalami masalah lebih besar daripada yang aku alami. Dengan berpikir begitu, kita punya stres turun kan? Kita tidak merasa itu jahat, tapi kita empati. Oh, ternyata majikan saya lebih besar masalahnya dari saya. Makanya bagaimana saya tahu? Nah, itu dia reaksi-reaksinya ke saya. Saya hanya menjadi apa? Penangkal petir. Penangkal petir. Berbahagialah kalau sudah bisa menangkal petir, ya enggak? Petir masalah majikan kemana-mana. Nah, itu maksudnya itu keinginan itu, mau yang jelek atau mau yang baik. Nah, ini mencobai kita, keinginan ini. Nah, begitu kita lihat orang, pikiran kita, keinginan kita memikirkan yang jelek, itu pencobaan, ya kan? Langsung kita bilang, oh, stop dulu, coba kamu mundur satu langkah ke belakang, coba pikir yang baik bagaimana. Oke, orang ini lembut orangnya, orang ini lagi berjuang untuk keluarganya, orang ini lagi berjuang mengatasi masalahnya. Oh, Tuhan tolong dia. Itu kan sudah membuat hati kita tidak jelek. Kita tidak mau jatuh di dalam keinginan yang buruk itu, ya kan? Nah, itu pencobaan bisa datang untuk menjatuhkan kita dari berpikir baik menjadi orang yang berpikir jelek, begitu. Tapi aku tidak bisa, ya. Mintalah temanmu berdoa untukmu. Jadi begitu engkau sharing dengan temanmu, lagi sharing, jangan pikir yang jelek. Bilang, Tuhan berkati dia, lagi pergumulannya berat, ulang-ulang. Amin. Begitu saja. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, pencobaan itu adalah, yang kedua itu dari diri kita sendiri. Keinginan-keinginan kita yang baik diubah oleh pencobaan untuk berpikir hal-hal yang buruk, yang jelek. Jadi saudara ada di mana? Keinginan saudara itu kalau ketemu orang atau ke rumah majikan, di mana yang lebih banyak, lebih besar? Nah, hati-hati ya. Nah, pencobaan-pencobaan ini datang, ya. Kita perlu berpikir positif. Kalau firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Anggap. Tidak ada orang yang dicobai terus bahagia. Wow, puji Tuhan saya dicobai. Bukan begitu. Pikiran kita yang ditiun, di setel. Menganggap bahwa pencobaan ini memang berat, sulit, tapi saya mau lihat apa dia punya kebaikan ini.
Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, artinya saat kamu dicobai, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ternyata saat kita dicobai oleh keinginan-keinginan ini, dan kita mulai melihat dari pencobaan ini ada hal yang baik kita bisa dapatkan, kita hanya menganggap, oh, aku tetap bertahan dan tidak mau dicobai. Besok datang lagi, aku tetap bertahan, tidak dicobai, tidak mau dikalahkan. Oh, besok ketemu orang, aku yang muncul di pikiran kita, pikiran jahat, dan kita bilang, no, aku tetap bertahan. Dengan kebiasaan begitu, kita menimbulkan satu kekuatan dalam diri kita bahwa kita ini bisa kuat saat menghadapi apapun situasi, terutama menghadapi teman-teman atau orang lain dan sebagainya. Kita bisa ada kekuatan untuk memiliki pikiran yang baik, sikap yang baik, hati yang baik, walaupun ada banyak situasi yang mencobai. Dan kita lebih dewasa, kita lebih tenang dalam hidup itu. Nah, ada banyak macam pencobaan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seperti dari keinginan kita yang nomor 2 tadi itu ya. Sebab keinginan daging, nah kita harus ingat ya, keinginan daging ini, pencobaan daging atau keinginan-keinginan jahat kita ini berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau kita mengikuti keinginan kita yang jahat. Begitu. Firman Tuhan bilang apa? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Nah, siapa yang selalu dicobai oleh hawa nafsu? Siapa yang selalu dicobai oleh kecemaran? Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan. Siapa yang selalu dicobai oleh perseteruan? Ingin berseteru, bermusuhan saja. Perselisihan. Yang kecil dibesar-besarkan, yang besar dibuat meletus. Siapa yang dicobai oleh iri hati? Memang nggak enak itu iri hati. Siapa yang tidak pernah iri hati? Yang tidak pernah itu angkat tangan. Loh, semua tangan tidak terangkat. Berarti kita semua pernah mengalami yang namanya iri hati. Tapi jangan sampai iri hati yang berlebihan, yang terus menerus menguasai kita. Iri hati itu susah hidup. Betul. Siapa yang pernah sengsara kalau iri hati? Ada nggak? Pernah sengsara? Keluar terus lihat rambut orang, aduh irinya minta ampun. Ya kan? Keluar saja lihat masker orang, iri. Aku punya masker ini kok biasa-biasa, dia punya keluar biasa, begitu kan? Baju iri, hidung orang iri, lebih cantik dari aku, iri. Terus dengar teman, aku lagi bangun rumah, iri. Aku lagi ada pacar, iri. Jadi kalau terus menerus iri hati, ini pencobaan yang datang. Dan kita tidak bisa menikmati hidup bahagia kalau kita iri. Pernah nggak saudara bahagia dengan iri? Enggak. Kadang-kadang begitu kan, rumput tetangga lebih hijau. Nah, yang begitu ini nggak hidup ini, nggak hidup. Begitu buka jendela, iri. Begitu keluar, iri. Begitu pulang, iri. Aduh,
tidur iri, ngomong sama suami, sama saudara, sama anggota keluarga yang muncul iri. Nah ini udah sakit sudah nih. Sakit mental. Ya mental sakit, hati sakit, tidak lama lagi seluruh fisik pun sakit. Biarkan saja rumput tetangga itu hijau. Ya kan, pelan-pelan lah urus rumput di rumahmu sendiri. Ya kan, satu-satu diurus, lama-lama juga hijau. Ya kan, Lebih hijau. tetangga beli sepeda langsung beli motor. Tetangga beli motor langsung cari apa? Beli apa? Mobil. Nah ini kan semua mau maju, tapi kemajuan itu dihasilkan oleh iri hati. Iri hati memaksa kita memakai apapun cara untuk mengalahkan orang lain. Iri hati itu sebenarnya itu bukan saja iri, tapi kepingin mengalahkan orang lain. Nah itu kan jahat itu. Ya kan? Coba saja kalian liburan pulang Indonesia. Bagaimana cara berpakaian saudara? Pakai hak tinggi. Coba aja jalan di sawah pakai hak tinggi. Nancap lah. Nggak bisa lama. Jadi coba aja. Kira-kira bagaimana? Kalau rumah tetangga hak tinggi semua, orang kan pada bingung. Ini di kampung Pak. Aduh, nggak habis pikir aku. Nah kan begitu. Tapi pencobaan untuk iri hati itu selalu datang. Makanya dari diri kita sendiri kan. Nah kita mau jangan mengikuti keinginan hati yang iri. Bilang saja, it's okay. Rumput tetangga hijau, rumputku masih belum tumbuh, it's okay. Nothing wrong with that, it's okay. Ya kan? Yang penting kalau tetangga kadang ngomong kan, wih, betul-betul aku tiap hari makan sama anak-anakku, makan daging ini, daging ini, daging ini, daging ini. Sementara saudara bilang, aku hanya makan tempe, begitu kan? Tapi tidak apa-apa, biar makan tempe asal kenyang kan? Tempe juga banyak vitaminnya, ya kan? Kacang-kacang. Nah, asam urat itu dibilang buah pinggangnya nggak bagus itu, Iya Pak. makanya timbul asaman. Ya kenapa? Karena memang bukan semua orang ada asam. Walaupun dia makan makanan yang katanya tidak tapi dia tenang-tenang saja. Tapi ada orang yang kena terus dilarang makan ini. Bukan masalah di makanan, masalahnya di buah pinggangmu yang kata dokter, ini aku kutip. Aku bukan dokter. Nah, tapi maksudnya itu begini loh. Iri itu selalu ada di sekitar kita. Jangan sampai kita itu jatuh menjadi orang-orang yang paling iri, menjadi master of iri. Ya kan? Amarah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah. Nah ini kan bagaimana ini roh pemecah ini? Orang bersahabat, kamu datang langsung menghancurkan persahabatannya. Nah ini kadang-kadang pencobaan begitu kan. Kamu hancurkan persahabatannya supaya orang itu jadi sahabatmu. Nah ini kan susah. Pencobaan ini ada nggak? Ada. Kepentingan diri sendiri ada nggak? Ada. Tapi inilah keinginan-keinginan yang harus, pencobaan-pencobaan dari keinginan ke sendiri kita yang jahat ini, kita perlu menahan diri. No, aku tidak mau melakukan ini salah. No, aku tidak mau melakukan ini salah. Tapi dia datang terus, kita bilang no, akhirnya kita kuat. Jadi kita pulang kampung, contoh, wah, rumput tetangga hijau semua, rumahnya sudah bertiang-tiangan.
Ya kan? Kamu biasa-biasa saja. Kamu tenang-tenang saja. Senyum-senyum. Terus dia datang, kapan lagi rumahmu dibuat yang baru? Kamu tenang saja, nggak apa-apa, aku bahagia sekarang ini. Tidurku nyenyak, sekali 8 jam kok. Makan juga cukup, sehat juga. Begitu kan? Kamu bagaimana dengan rumah barumu? Ya, banyak cicilan yang belum habis. Nah, ini nggak bisa tidur ini. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Mobilmu bagaimana? Oh, baru, tapi cicilannya masih. Nah. Aku tidak ada apa-apa, tenang, bahagia. Nah, begitu kan? Jadi orang yang sudah dewasa itu tidak mudah gitu loh. Terganggu. Tenang, percaya diri. Percaya diri. Kamu dihina, senyum aja. Kan? Ada kan di sekarang itu, kamu dihina, kamu tidak dianggap, kamu direndahkan, kamu di apa, senyumin saja. Tenang saja. Itu urusannya. Nah, ini orang tidak mau dicobai. Dan firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan hatinya apa? Ada kekuatan Roh Kudus di dalam. Kalau Roh Allah sudah ada di dalam hati kita, kita ada kekuatan untuk mengalahkan kedagingan yang datang kepada kita. Dan ini hebat. Jadi dalam beberapa hari ini lihat dirimu, lihat keinginan iblis yang mencobai kamu, apa saja. Suara-suara yang datang. Yang kedua, lihat keinginan hatimu. Keinginan-keinginan yang buruk itu yang mencobai kamu apa saja. Saat kau melihat orang lain, apa keinginan hati yang muncul di pikiranmu? Ya, itu perhatikan. Dan mulai mengevaluasi diri. Katakan, aku tidak mau menjadi orang jahat. Aku mau keinginan yang baik aja. Kalau aku di rumah majikan, aku mau keinginan baik saja. Pikiran baik saja. Kalau majikan begini-begini, aku mau apa itu? Menstel pikiranku. Ya, hanya mengatakan mungkin dia itu ada masalah. Mungkin usianya sudah 50-an, 60-an, jadi hormonnya hilang. Jadi reaksinya begitu, gitu kan? Iya kan? Reaksinya begitu, jadi udahlah. Udah hormon sudah tinggal satu, jadi tidak bisa menyeimbangkan emosi, pikiran. Ya, aku maklumi sajalah. Nah, kan menurunkan kita punya apa? Kestresan. Atau sudah bilang, lo kan apakah reaksi kok begini terus ya? Ya mungkin aku juga di hormonku sudah kemana-mana, tinggal hanya 1%. Jadi ya nanti aku mau vitamin E lah dan sebagainya lah untuk menolong. Makanya itu mengevaluasi diri gitu loh, memampukan. Nah, jadi coba lihat pikiran dan sikap saudara di minggu ini, apa pencobaan yang datang untuk membuat saudara menjadi orang yang jahat. Dan itu kalahkan dengan mengatakan, tidak, aku mau menjadi orang yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Begitu. Dan evaluasi apa kekhawatiran yang datang. Khawatir sih oke, tetapi berlebihan is not oke. Jadi mulai khawatir datang, langsung berdoa. Khawatir datang, langsung berdoa. Kalau satu hari 100 kali khawatirmu datang, pastikan 100 kali pun kamu berdoa kepada Tuhan. Nah, itu begitu maksudnya. Sehingga khawatirmu itu akhirnya bilang, iya ya, nggak bener nih. Aku mau berserah kepada Tuhan yang memelihara. Firman Tuhan udah bilang kan, kalau burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, Tuhan pelihara. Apalagi kita, ya kan, umatnya. Bunga bakung di lembah punya pakaian yang lebih indah daripada raja. Apalagi karena diperhatikan oleh Tuhan, apalagi kita sebagai umatnya.
Jadi jangan berlebihanlah kalau khawatir. Jangan layani terus. Begitu dia datang berdoa, selesai. Jadi itulah yang Tuhan mau katakan kepada kita pada hari ini. Peganglah itu, simpan di hatimu, dan mulai dalam minggu ini praktekkan apa yang Tuhan sudah ngomong. Tuhan pasti menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa.